Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, para jamaah pengawasan malam Kamis yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa duduk di dalam majelis yang mulia untuk kembali menimba ilmu yang penting bagi kita untuk mendalaminya. Sekarang tentang bahasan kurban. Lanjut hadis saking Aisyah. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, hadis yang ke-1272. Walahu min hadithi Aisyata amara bikabshin aqran yaqa'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi liyudhiya bihi fa qala laha ya Aisyatu hallu min mudiyah thumma qala ishhadiha bihajarin fa fa'alat thumma akhadaha wa akhadahu fa abja'ahu thumma dhabahahu thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha bihi. Baca artinya. Dan artinya, dan baginya dari hadis Aisyah, ia perintah bawa kibas yang bertanduk, yang kakinya dan perutnya hitam dan keliling matanya hitam. Kaki dan perutnya hitam. Kaki dan perutnya hitam. Baik. Dan keliling matanya hitam. Lalu lihat ya kalimat ya, kaki dan perutnya itu hitam, matanya itu sekelilingnya hitam. Niki bola mata, ini alisnya dan sekeliling matanya niki ireng loh hitam. Ini ciri-ciri hewan yang bagus nih. Terus lalu orang bawakan kepadanya buat ia kurbankan. Dia lalu bersabda kepadanya, ya Aisyah, bawalah pisau. Kemudian ia berkata, asahlah dia dengan batu. Lalu ia kerjakan. Kemudian ia ambil pisau itu dan ambil kambing itu. Lalu ia baringkan dia. Kemudian ia mulai sembelih dia sambil berkata, dengan nama Allah, hai Tuhan, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Lalu ia sembelih dia. Perhatikan hadis ini, satu hadis lagi tentang masalah kurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya amara bi kabshin akran yata'u fis sawad wa yabruku fis sawad wa yanzuru fis sawad. Yaitu Rasulullah SAW itu menyuruh untuk berkurban dengan gibas. Gibas, ngertos gibas? Apa? Wedus gembel ya? Paham ya? Kalau kemarin kita lihat ciri-ciri kurban yang baik kalau ngangge wedus ya, atau pokoknya hewan ternak yang paling bagus warnanya apa? Putih ya? Putih. Putih itu ada pada wedus gembel apa wedus Jawa? Gembel ya? Gembel. Nah berarti wedus tadi ini yang disebutkan sini lebih bagus. Lihat ketentuan yang pertama. Yata'u fis sawad. Bagian kakinya itu hitam. Kakinya niku hitam.
Yabruku fis sawat. Yabruk itu artinya kalau dia duduk, ya. Kalau hewan itu hewan ternak niku duduk, nggih, itu biasanya di bawahnya itu perut. Maka perutnya ini hitam. Kemudian wayanzuru fis sawat. Kalau melihat maka nampak hitam. Berarti keliling matanya ini hitam kata para ulama. Berarti ciri-cirinya nggih, kakinya niku ireng. Terus perut nggih, perutnya niku ireng, namun bagian lain tetap putih. Terus apa lagi tadi? Warna pinggir matanya niki ireng. Ada yang enggak yang punya kambing seperti itu? Ya, ada yang punya wedhus kayak itu? Tadi disebutkan di sini ciri-cirinya. Coba lihat ya, tambah karo ini nggih, sing putih. Terus kakine ireng. Terus perutnya ireng. Sekeliling matanya ireng juga. Ada kayak gini? Coba nanti cari ya. Pesantren nanti bisa beli nih, bisa beli mahal nggak apa-apa. Coba ya. Serius ini loh. Ibu-ibu punya nanti tolong nanti ya dilaporkan, nggih, ciri-cirinya seperti ini. Kalau memang betul ada, nanti akan diberi nanti. Nanti kan ada sohibul kurban, siapa tahu yang mau seperti itu. Harganya mahal. Ya harganya mahal. Istimewa. Ya, istimewa itu. Makanya saya bilang kemarin, tolong para belante ini mempelajari ini dengan baik. Mengerti, ikut ngaji, melu ngaji. Coba kalau belante-belante ini paham ini loh. Kalau ada yang tanya, kok jenengan jual kambing kayak gini aja kok sampai 5 juta? Pak, ini aku wis ngaji. Ciri-cirinya loh Pak iki. Wah, warnanya putih. Oh, ini putih Pak. Iya kan? Kakinya ireng, terus perutnya ireng, terus sekeliling matanya ireng. Pas. Sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas kalau taruh 5 juta ya memang itu sesuai dengan sunnah atau tuntunan kanjeng Nabi. Beda kalau belati lagi orang tahu ngaji. Kemudian ishazil mudiyah. Ambillah atau asahlah batu atau pisau yang digunakan ketika itu. Jadi ladingnya ketika itu diasah. Kemudian summa akhadhaha fa'atja'ahu summa dzabahahu. Kemudian ketika itu kambingnya itu diambil, kemudian dibaringkan. Kemarin dibaringkan seperti apa? Caranya kepiye dibaringkan? Dibaringkan sisi apa? Kanan apa kiri? Kiri. Ya, dibaringkan ke sisi kiri, terus dihadapkan ke arah kiblat. Berarti buntutnya ke arah mana? Utara atau selatan? Utara. Ya, berarti kepalanya itu ke arah selatan. Dibaringkan sisi kiri, kemudian di sini dikatakan summa dzabahahu. Ketika sudah siap, kemudian siap disembelih. Coba perhatikan ini, lihat cara bacanya baik-baik. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Jadi saya sebutkan bacaan untuk bapak-bapak baca. Ya. Namun ini khusus untuk kanjeng Nabi. Coba lihat bacaan beliau nggih. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad. Yang menyembelih, yang punya kurban itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Beliau sembelih sendiri, beliau yang berkurban sendiri. Seperti dikatakan kemarin, yang paling bagus yang menyembelih kurban itu adalah sahibul kurban, yang punya kurban. Dia menyembelih Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad wa ali Muhammad, dan juga keluarga Nabi Muhammad, dan juga umat Muhammad, umat Nabi Muhammad. Maka perhatikan bacaannya di sini ada dua bagian. Lihat bacaan ketika menyembelih kurban, bapak-bapak ini perlu pahami ada dua bagian. Bagian yang wajib dibaca Bismillah. Dicatat nih, bagian yang wajib dibaca itu adalah Bismillah.
Kemudian ada yang di sini sebutkan doa. Bagian yang kedua dalam hadis ini adalah doa. Ada bagian yang ketiga, ini sebenarnya letaknya di tengah sebelum doa tadi. Ini masukkan nomor 2. Nomor 2-nya itu adalah bacaan takbir. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Allahumma taqabbal min. Siapa nama sahibul kurbannya? Jadi kalau bacaan ketika menyembelih kurban itu ada 3. Dicatat 3 ini. Yang pertama bismillah. Yang kedua adalah Allahu akbar. Yang ketiga doa supaya amalannya diterima. Saya ulang, yang pertama adalah bismillah. Yang kedua takbir Allahu akbar. Yang ketiga adalah doa supaya kurbannya itu diterima. Maka nanti bacaan lengkapnya bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal min, disebut nama sahibul kurban. Misalnya min siapa? Sukis misalnya, ya, Pak Sukis, min Sukis. Nah, itu disebut namanya. Mau pakai bin boleh, nggak pakai juga nggak masalah. Pakai bin itu tujuannya supaya nanti bedakan, karena mungkin nanti satu dusun itu ada namanya Sukis 3. Ya, nanti ini Sukis A, ini Sukis B, Sukis C, dibedakan dengan nama orang tua. Oh, ini Sukis bin Slamet. Oh, ini Sukis bin Muhammad. Oh, ini Sukis bin Umar. Misalnya, maka dibedakan pakai bin tadi. Jadi lengkapnya bagaimana? Bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal min. Siapa namanya disebut? Ya, namanya ini beda-beda nggih? Terserah. Kemudian lihat di sini, kita lihat yang disembelih apa tadi? Yang disembelih apa tadi? Gibas. Wedus gemel nggih. Kalau kemarin dalam hadis sebelumnya disebutkan Nabi sembelih 2. Kalau dalam hadis ini cuma 1. Padahal di sini Nabi SAW niatkan, Nabi niatkan untuk dirinya. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Nabi niatkan untuk dirinya. Beliau juga kasih pahala juga untuk keluarganya. Beliau juga kasih pahala untuk umatnya. Kalau Nabi SAW boleh tambah umatnya, karena beliau itu bapak dari orang-orang beriman. Namun kalau kita tidak. Di sini para ulama simpulkan, 1 kambing boleh diniatkan untuk 1 keluarga. Artinya 1 keluarga dapat pahala. Namun urunannya tetap cuma dari 1 orang. Oke, urunannya cuma dari 1 orang. Nggak bisa patungan, nggak bisa. Kalau misalnya 1 kambing ini patungan, sa-RT ini ada 10 orang misalnya yang mau untuk urunan kurban, 10 orang ini jadi 1, semuanya nanti pakai namanya. Oh, ini 1 untuk rombongan RT Pitu misalnya. Ini nggak boleh. Karena untuk kambing cuma urunan 1 orang. Namun pahalanya boleh untuk 1 keluarga. Sampai Imam Syaukani itu katakan walaupun jumlah anggota keluarganya sampai 100. Ya, jumlah anggota keluarganya sampai 100 boleh diniatkan untuk pahalanya untuk 1 keluarga boleh. Ini tidaklah masalah. Kemudian di sini poin terakhir yang perlu saya jelaskan, ini tentang ucapan bismillah, ini wajib. Namun ucapan bismillah ini kita katakan wajib dengan syarat orang yang menyembelih, yang jadi tukang jagal, yang menyembelihnya harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, syarat utama, saya selalu sebut beragama Islam cuma 1 syarat utama. Apa syarat yang paling utama? Sholat. Kalau jagalnya yang menyembelih ora sholat, maka tidak akan pernah sah.
Ya, jadi tolong para takmir masjid, pengurus masjid, pilihlah yang jadi tukang jagal tadi bukan hanya pintar ya untuk gorok lehernya sapi, ya, untuk menyembelih. Namun apa yang diperhatikan demi kesahan dan halal untuk dimakan, yang menyembelih itu harus mengerjakan sholat. Padahal kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, yang boleh menyembelih yang dagingnya jadi halal dua golongan, muslim dan ahli kitab. Ahli kitab Allah masih katakan itu halal hasil sembelihannya. Namun orang yang mengerjakan sholat itu Allah tidak sebut halal. Jadi kalau dilihat ditimbang-timbang, ternyata ahli kitab itu masih lebih mending daripada orang yang tidak sholat. Jadi tolong para takmir, panitia kurban di masjid-masjid yang ada, tolong diperhatikan dengan sangat sekali nih. Syarat utama untuk jadi jagal yang menyembelih apa? Sholat. Dipasang besar-besar di masjidnya, yang besok jadi panitia kurban khusus untuk menyembelih. Ya, mengurus yang lain-lain monggo, namun untuk menyembelih itu cuma satu orang, yaitu yang mengerjakan sholat. Enggak sholat, sembelihannya jadi tidak sah. Sudah saya ingatkan kemarin dengan keras. Ada pertanyaan juga yang ditanyakan langsung seperti itu, jadi mohon bisa dipahami, ini syarat mutlak yang mesti dipenuhi. Kemudian kemarin ada yang menanyakan tentang geberkan ya, geberkan ya, iya jenengan Pak, iya. Itu tentang tasyakuran hewan ya. Ini saya sudah dapat sumbernya. Sebentar. Itu kan biasanya diadakan kapan itu? Bulan apa? Oh, tergantung wukunya. Iya. Tergantung wukunya itu kapan. Itu kan bentuknya itu adalah bentuk terima kasih pada hewan. Kenapa enggak bentuk terima kasih pada Allah? Ternak tadi itu bisa hidup, itu Allah yang beri rizki loh. Ternak tadi dapat makan juga Allah yang beri rizki. Kalau Allah buat tanam-tanaman itu semuanya kering, maka nggak ada lagi rizki, nggak bisa dikasih pakan lagi. Mau beli juga kalau Allah katakan nggak bisa juga beli di Bantul juga nggak akan dapat. Allah yang beri rizki. Juga di sini ada beberapa rangkaian di sini bentuknya itu sesaji. Ada namanya jadah aran. Jadah urang di sini. Ini tulisannya jadah aran di sini tulisannya. Ini makanannya terbuat dari ketan. Sini dari apa? Apa dari tiwul kayaknya? Buatannya itu dikukus. Terus ada makna filosofi dari menu jadah uran ya. Sifatnya lengket seperti ketan tadi, diharapkan agar tradisi gumbrekan tadi melekat di hati masyarakat secara turun temurun. Oh, makanya pakai ketan. Oh, karena sifatnya lengket tadi. Kemudian ada among-among, merupakan nasi putih biasa yang dibentuk menyerupai tumpeng, dilengkapi pula lauk pauk serta buah-buahan di sekeliling nasi. Juga ada ketupat. Wonten ketupat mboten? Wonten. Oh, pas banget ya. Makanan ini digantung tepat di atas kandang lembu. Ketupat mengandung makna filosofi sebagai rasa permohonan maaf dari petani pada hewannya. Ya Allah, kok minta maaf pada sapi nih, kepiye? Emangnya dia ngerti kalau minta maaf seperti itu? Ya, dari sini saja sudah dianggap aneh. Kemarin sampai Pak Subuh pun di Pak Subuh. Nah, coba kasih mic sama Pak Subuh. Itu pakarnya itu. Dalang soalnya. Yang mubeng-mubeng itu gimana itu yang
warga itu? Mengelilingi kandang. Mengelilingi kandang itu apa tujuannya? Itu maksudnya keliling dari kandang yang satu ke kandang yang lain. Oh, tadi bentuknya seperti itu berarti? Pindah dari kandang yang satu. Oh, nanti ke kandangnya Pak Subo, habis itu ke kandangnya Pak Parjo, kandangnya Sopo meneh gitu terus. Sak dusun itu? Oh, 1 atau 2 RT. Kenapa nggak 1 desa aja? Sak Giri Purwo gitu loh. Terlalu lama. Oh, terlalu lama. Biasanya waktunya kapan, Pak? Itu menjelang sholat maghrib. Berarti maghribnya ditinggalkan nanti. Ya Allah, sudah jelas toh masalahnya berarti. Nggih? Pun jelas nggih? Ya, jadi seperti ini tolong bisa diperbaiki di tengah masyarakat. Ya, syukur itu kita wujudkan, kata para ulama, kata Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ada 3 bentuk. Termasuk syukur juga pada hewan ternak yang telah Allah beri nikmat. Syukurnya bukan pada hewan ternaknya tadi, namun semua yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukuri dengan hati, yakini nikmat hewan ternak ini saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diucapkan dalam lisan, alhamdulillah sapiku iso lemu. Ucapkan alhamdulillah. Coba ucapkan alhamdulillah, coba. Alhamdulillah, itu sudah lebih daripada gumberkan tadi dulu itu. Sudah lebih daripada itu. Itu sudah tanda syukur yang sangat-sangat luar biasa. Udah bisa mengucapkan. Yang ketiga, wujudkan nikmat-nikmat yang ada. Allah beri pakan mudah, Allah beri ternak mudah kepada kita. Itu semua kita wujudkan nikmat-nikmat yang ada tadi, diwujudkan dengan rajin ibadah. Nih, diwujudkan dengan rajin ibadah. Rajin ibadah ini bentuknya rajin sholat. Itu sudah syukur yang sangat luar biasa. Kalau ini bentuk syukur pada hewan ternak tadi, waktu maghrib saja ditinggalkan, bagaimana disebut syukur? Nih, ini waktu maghrib loh. Padahal waktu maghrib itu mepet sekali. Dalam mazhab Syafi'i itu bahkan sebagian ulama mazhab Syafi'i cuma menyebutkan maghrib itu cuma 1 waktu. Artinya mereka katakan mulai dengar azan orang itu wudhu, ngangge kelambi, siap-siap ngangge sarung, siap-siap pergi ke masjid, kerjakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian bar maghrib langsung 2 rakaat. Setelah itu mereka katakan waktu selesai, waktunya singkat. Maka kalau ini disebutkan dengan hal seperti itu, ini sudah sia-sia lagi, tidak bersyukur dengan benar lagi. Kemudian ditambah lagi ora sholat maghrib setahun pisan loh. Ini sudah dikatakan dosa besar. Sudah dikatakan dosa besar. Sekali meninggalkan sholat maghrib itu lebih parah daripada nyolong duit. Itu lebih parah daripada korupsi. Itu lebih parah daripada selingkuh. Apalagi sudah meninggalkan sholat maghrib, korupsi lagi, selingkuh lagi, ngapusi wong meneh. Sudah numpuk-numpuk dosanya itu juga. Ini masalahnya ini adalah meninggalkan sholat. Jadi tolong diperhatikan, bentuk syukur itu bukan seperti itu. Bentuk syukur itu kita benar-benar beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Baik, sebelum kami tutup, untuk pertanyaan monggo. Kasih baik. Ibu ada yang mau bertanya? Konten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas jawaban. Kemudian yang kedua saya tanya, saya belum tahu akan hukum doa kunut dan tidak, itu apa perbedaannya? Dan yang kedua, Apa tadi? doa kunut Kunut subuh. Dan yang kedua, dulu pada waktu Coba ini. di pelajar di sini agak itu
itu menyampaikan tentang keistimewaan wali. Maka dari itu wajibkah saya sebagai orang muslim untuk berziarah kubur wali? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kubur wali. Terus iya. Assalamualaikum. Iya, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tanyakan Pak Ustadz, ini kerap kali yang dilakukan di masyarakat di tempat saya. Kalau zaman dulu sedepan saya ada orang-orang itu membaca Al-Quran itu dikatami. Lah sekarang ini tuntunan membaca Al-Quran sudah dapat membaca Al-Quran. Ini yang saya tanyakan, apa kalau tidak khatam? Saya ini tanya ini, jangan sampai kita mengetahui masalah itu hanya sepotong-sepotong, jadi tahu betul-betul. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pertanyaannya apa, Pak? Khatam itu apa artinya, dan kalau sudah mendapat itu, apa kita harus mengatamkan Al-Quran? ya itu. Kalau tidak bagaimana? Karena saya itu jangan sepotong-sepotong hanya tahu itu, dan juga hanya tidak tahu itu. Saya supaya jelas. Iya, ibu-ibu ontan, ibu-ibu sebentar, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu ontan, yang tribun atas ada? Mana? Mana ini? Buat Tantan? Sebelah selatan. Ada ibu sebelah selatan. Tribun atas ontan. Nah itu ada itu. Nah, kasih belakang dulu. Ibu dulu, ibu. Cari mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, dengan cara apa doa saya agar cepat dikabulkan? Sekian, terima kasih. Minta apa Bu dalam doa? Misalnya itu ada ya kesulitan gitu ya. Kesulitan apa Bu? Kesulitan itu ya masalah. Ya pokoknya permasalahan ya. Nggih. Wonten malih ibu-ibu? Pon? Bapak tadi? Iya. Singkat mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bapak ini? Matur nuwun waalaikumsalam. Yang saya tanyakan yang pertama tentang adzan. Dalam kitab Sahih Bukhari itu ada yang menjelaskan bahwa tentang adzan malam Ustaz. Iya. Adzan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal, kemudian adzan subuh dikumandangkan Umi Maktum kalau nggak keliru. Yang ingin saya tanyakan jarak antara adzan malam dan adzan subuh. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang kurban. Ada sebagian masyarakat ataupun kaum muslimin itu niat kurban tapi diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Itu bagaimana? Ya.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada syariat tentang orang setelah membaca Al-Quran itu mengucapkan shadaqallahul adzim? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Tadi ada? Satu aja. Ibu masih ada? Atas. Oh, ibu aja, ibu aja. Bapak belakangan aja. Ibu. Oke, ke atas ibu. Mohon ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama tentang Asmaul Husna. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 99 nama dan barang siapa yang menghafalnya niscaya akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis Rasul riwayat Imam Bukhari. Apakah hadis ini benar kesahihannya? Pertanyaan yang kedua, haruskah kita percaya kepada mereka yang mempunyai kelebihan penglihatan batin atau yang sering disebut indigo atau indera keenam? Apakah hal tersebut termasuk mendahului takdir ataukah syirik? Yang ketiga, bagaimana hukumnya membangun bangunan megah di atas kuburan? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terakhir. Terakhir ibu. Pas 10. Ya, langsung ibu. Sampun? Pun, tanya. Ini sudah. Nah, yang pertanyaan pertama tentang kunut subuh. Coba dibacakan hadisnya. Ini hadis disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Ini rujukan ulama Syafi'iyah. Lihat, perhatikan hadis ini baik-baik. Dibaca. An Sa'd bin Tariq al-Asja'i qala qultu li abi ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Di sini seorang sahabat Sa'ad bin Tariq Al-Asja'i. Ini pernah bertanya pada bapaknya, wahai bapakku, ya abati. Dia panggil dengan panggilan yang halus, ya abati, wahai bapakku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terus, wa Abi Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Nah, engkau juga pernahkah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Ya, 4 sahabat yang utama. Lihat ya, engkau pernah sholat nggak di belakang Rasul? Engkau pernah sholat nggak di belakang Abu Bakar? Pernah sholat nggak di belakang Umar? Pernah sholat nggak di belakang Utsman? Pernah sholat nggak di belakang Ali? Terus, afakanu yaknutuna fil fajri? Afakanu yaknutuna fil fajri? Apakah mereka semua tadi 5 orang ini, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pernah membaca kunut subuh terus menerus ketika sholat subuh? Terus, qala hai bunayya muhdath. Ya, kemudian dijawab oleh bapaknya. Ya, dia tanya pada bapaknya itu menjawab itu adalah muhdatsun. Ada hadis lanjutan? Rawahul khamsah illa Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 5 oleh 4 penulis kitab Sunan. Abu Daud tidak termasuk, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Ya, berarti di sini banyak kitab yang menyebutkan hadis ini. Ketika ditanya pada bapaknya, tadi Rasulullah SAW itu kan engkau sholat di belakangnya, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Apakah pernah mereka itu melakukan kunut subuh terus menerus?
Maka jawaban bapaknya tadi apa? Hadza muhdatsun. Itu adalah muhdas, perkara yang baru yang tidak ada tuntunan sama sekali. Hadisnya jelas. Nih, hadisnya jelas. Ini ada dalam kitab apa? Bulughul Maram. Ya, dan sudah jadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab Syafi'i tetap menganggap adanya kunut subuh, namun pendapat yang lebih tepat menurut pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, kunut subuh tidak dibaca terus menerus. Nabi SAW waktu dulu melakukan kunut itu cuma ketika ada musibah yang besar, beliau membaca kunut nazilah. Adapun ziarah kubur wali, perlu dipahami satu saja yang hadis yang bisa kita lihat yang perlu diperhatikan ketika orang melakukan ziarah kubur. Nabi SAW itu mengatakan seperti ini, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh bapak-bapak dan ibu-ibu itu sengaja melakukan perjalanan dan tujuannya itu untuk menuju suatu tempat, dan di tempat ini tujuannya untuk melakukan ibadah. Bisa disitu tujuannya untuk lakukan, saya mau pergi sampai tempat yang jauh tadi cuma untuk sholat. Saya mau pergi ke tempat yang jauh tadi cuma untuk berdoa. Rasul katakan cuma pada 3 tempat. Masjidil Haram, Masjidi Hadza, yaitu masjid ini, Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Nabi katakan, saya ulang, kita hanya boleh melakukan safar, perjalanan yang tujuannya pada tempat. Di situ untuk ibadah. Contoh ibadah tadi apa? Sholat. Contoh itu berdoa cuma pada 3 tempat. Yaitu apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Coba diulang. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Maka kalau tujuannya tempat, cuma boleh ke 3 tempat tadi. Beda kalau tujuannya itu ilmu. Orang jauh-jauh itu datang dari Jakarta misalnya, mau cari wara itu di mana? Mau ngapain? Mau ngaji. Dia tujuannya apa? Ngaji. Bukan tujuannya tempat. Seandainya tempatnya ini pindah nanti ke sana, Trawono misalnya, ya dia ke Trawono. Nanti kalau ini pindah lagi ke Ponjong, pindah lagi ke Ponjong dia. Dia jauh-jauh dari Jakarta cuma cari ilmu. Itu boleh. Karena tujuannya bukan tempat. Coba kalau orang melakukan ziarah kubur para wali, tujuannya tempat apa tujuannya itu cari ilmu? Tempat. Tujuannya tempat apa cari ilmu? Tempat. Dia jauh-jauh pingin sholat di situ, jauh-jauh pingin berdoa pada wali yang ada di situ, sudah melanggar hadis ini. Ini baru satu kesalahan. Ini baru satu kesalahan. Apalagi keyakinannya sing luweh parah. Kalau keyakinannya pergi ziarah kubur ke kubur para wali lebih utama daripada umroh atau haji. Ini benar-benar ngawur. Ya, kalau pergi ziarah kubur wali lebih utama daripada haji lan umroh, itu ngawur. Kubur wali tidak ada ulama yang menyatakan itu tempat yang terkabulnya doa, tidak ada. Namun kalau pergi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, semua sepakat bahwasanya itu tempat terkabulnya doa. Di kubur wali itu tidak pernah sama sekali. Maka nggak usahlah capek-capek, mending nabung uang untuk umroh, kalau punya rezeki lebih lagi ya untuk haji, daripada buang-buang biaya seperti itu. Mau berdoa di mana? Berdoa di masjid sendiri itu sudah lebih utama, sangat-sangat mustajab sekali. Ya, saya belum menyebutkan yang lain-lainnya lagi. Paham ya? Ya, kalau mau bahas yang lainnya lebih banyak lagi. Ini baru satu kesalahan saja. Terus, apa yang harus kita baca ketika sudah selesai membaca Al-Quran? Apakah membaca Sadaqallahul Azim atau yang lainnya? Kalau yang ada riwayatnya, ya, yaitu membaca, lihat doa yang diajarkan di sini. Ini disebutkan dalam riwayat
Dari Aisyah, beliau berkata, tidaklah Rasulullah SAW di suatu tempat atau membaca Al-Quran ataupun melaksanakan sholat kecuali beliau akhiri dengan membaca kalimat ini. Beliau selesai membaca Al-Quran, beliau baca kalimat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dalam kitabnya Al-Kubra, dan hadis ini adalah hadis yang sahih kata Syekh Mukbil, yaitu beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hampir sama seperti kita baca doa kafaratul majelis. Coba saya lihat ulangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang beliau baca setelah membaca Al-Quran. Ini teksnya sangat-sangat jelas. Adapun tadi bacaan Sadaqallahul Azim itu cuma kesimpulan dari ayat Al-Quran Ali Imran ayat 95, namun tidak terlalu tegas. Mengamalkan seperti yang saya sebutkan tadi, doa kafaratul majelis selesai membaca Al-Quran sudah sangat-sangat bagus. Ditambah lagi doa kafaratul majelis itu akan menghapuskan dosa. Terus agar doa mudah terkabul bagaimana? Ya, ini perlu pembahasan panjang. Doa itu agar mudah terkabul, syarat utama makanannya harus halal. Syarat yang paling utama makanannya harus halal. Makanya para ulama sejak dulu itu perhatikan makanan yang masuk dalam perutnya ini apa. Ya, seperti yang saya sebutkan kemarin, ini makanannya ini dari daging yang bagaimana? Kalau yang senang makan daging, apakah ini dari daging yang sapinya iki wis mati, ora disembelih, berpenyakit? Ya, ataukah memang dia disembelih oleh orang yang benar, ataukah ini disembelih oleh orang yang tidak pernah sholat? Harus diperhatikan yang masuk itu apa. Maka kalau masalah daging, sekali lagi ini sudah saya sangat-sangat ingatkan, tolong sangat-sangat diperhatikan. Ini sebab utama terkabulnya doa. Karena Nabi SAW sampai sebutkan, ada orang yang sudah memanjatkan doa pada Allah, angkat tangan, sudah dalam keadaan mohon-mohon pada Allah Subhanahu wa taala, dia sampai memanggil-manggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Namun ketika itu Nabi SAW katakan, wa mat'amuhu haram, makanannya itu dari yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya ini dari yang haram, wa ghudhiya biharam, dan dia mendapat itu semua dari penghasilan yang haram. Maka Nabi SAW itu mengatakan, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya itu bisa terkabul? Coba apa yang menghalanginya tadi? Makanannya haram, terus minumannya haram, terus pakaiannya haram, terus penghasilannya itu haram. Bagaimana mungkin membuat doanya itu bisa terkabul? Maka kalau ingin doanya mudah terkabul, perbaiki makan, perbaiki minum, pakaiannya, usahakan semuanya itu halal. Kemudian berdoa sangat-sangat khusyuk pada Allah, dalami doa-doa tadi, hayati doa-doa tadi, dan benar-benar terus memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian azan malam dan azan subuh ini baiknya, kalau saya mau jelaskan ini dalilnya panjang lebar, namun yang berjalan saat ini mau praktekkan azan malam dan azan subuh, ya mendingan kita ikut yang sudah berlaku di masyarakat. Karena masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat yang dimaksud azan malam itu adalah azan subuh yang pertama, yaitu azan subuh jam 4:30 saat ini. Dan azan yang kedua yang dimaksudnya adalah iqamah. Ini jadi pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama belakangan, dan juga ulama-ulama yang berpendapat seperti beliau. Beliau dan murid-muridnya juga, kalau tidak salah, Al-Lajnah Daimah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Jadi yang sudah berlaku ya sudah seperti itu. Tidak usah sampai mempersulit, wah saya mau mengamalkan seperti itu. Masalahnya kalau mau diajarkan azan malam jam 2:30, ini dipraktekkan di masyarakat kita, dikira tangis subuh itu jam 2:30. Oke? Taruhlah jam 3 itu. Kita saja ada yang pernah azan jam 3 loh. Sering banget seperti itu. Dan ketika itu masyarakat sudah bangun. Wah itu azan. Ya. Sudah pada buru-buru sampai masjid. Wah ternyata lihat baru lagi jam 3. Mas suruh tidur lagi ya sudah terlanjur.
Ya, paling yang suruh yang sudah sholat duluan ya suruh ulangi sholatnya. Jadi yang sudah berlaku seperti itu sajalah diberlakukan. Nggak usah buat yang baru-baru lagi. Walaupun ini memang ada yang berpendapat seperti itu. Jadi nggak usah buat yang aneh-aneh. Contoh lagi, ada yang azan lagi. Ini yang lafaznya agak berbeda dengan kita. Kalau kita itu kumandang azan, asyhadu alla itu cuma 2 kali. Asyhadu alla cuma diulang 2 kali. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Ada salah satu versi juga azan, dan ini juga punya riwayat yang sahih. Azan asyhadu alla ilaha illallah itu 4 kali. Jadi dia ulang dulu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Terus yang 2 kali berikutnya pakai suara lebih keras lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Dibuat sampai 4 kali. Coba sekarang dipraktekkan coba seperti ini. Gimana kalau masyarakat nggak demo langsung coba? Yang orang yang sholat saja di demo. Orang yang ngaji saja di demo, mau nambah lagi. Sudah tambah masalah lagi. Masyarakat masih butuh pendidikan yang jauh sekali. Pendidikan masih lama seperti ini. Pahamkan seperti ini masih lama. Wong merubah tradisi yang sudah jalan turun-temurun saja sudah dibilang wah ini ajaran sesat. Ini sudah dibilang ajaran sesat. Yang tadi itu nyebut-nyebut bentrokan seperti ini, seperti itu. Wah ini pulang-pulang sudah disebut sesat lagi. Masalahnya jemaah yang nanya gimana saya nggak mau jawab. Maka butuh penjelasannya dijelaskan. Namun tentu penyingkapannya di masyarakat itu perlu hati-hati. Namun ya untuk yang kita nggak perlu praktekkan yang nggak usah dipraktekkan. Ya contoh saja yang simpel saja di sini yang simpel. Sebagian ulama misalnya itu menganjurkan untuk memakai cadar penutup wajah. Namun coba lihat di sini warga Panggang Purwosari ada yang bercadar Pak Caman? Wonten? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, jenengan bawa istri ke sini pakai seperti itu, mohon maaf, nggak pas. Nggak pasnya bagaimana? Ini belum bisa terima. Orang jilbaban besar saja, warga warak sini jadi jilbaban besar, sampai ke Panggang saya sudah dituduh macam-macam loh. Itu sudah dituduh teroris, sudah disebut ISIS. Kamu pakai cadar lagi di sini ya Allah. Saya nggak tahu disebut apa lagi. Makanya setiap KKN yang datang di sini saya sudah bilang, aduh mas, cobalah bilang teman-temannya saya ini nanti jadi seperti apa lagi saya ini mau dituduh. Ini saja saya sudah sulit atasi. Mau bawa seperti itu lagi saya sudah sangat-sangat sulit sekali. Makanya beberapa periode ini mohon maaf saya ini belum bisa menerima KKN ini karena masalah seperti ini. Ya, kalau manut saya mungkin bisa masukin. Namun kalau nggak manut ya sudah. Ya, ini masyarakat masih belum terima loh ini. Ya, walaupun saya sendiri gampang seperti saya terima. Ya, saya paham seperti itu hukumnya. Namun sepertinya saya belum bisa masuki di masyarakat. Ya, cukup yang saya anggap ini sesuai dengan tuntunan sudah ini dijalankan. Terus yang masih saya bisa tolerir, sudahlah saya nggak usah pakai seperti itu. Ya, ini jadi konflik. Kalau saya di Arab, pakaian saya itu pakai jubah loh. Jubah kayak orang Arab persis. Saya cuma kurang nih jenggotnya saja, hidungnya sudah pas. Jenggotnya masih kurang lebat. Ya, sudah pakai jubah ini. Sudah sama dengan orang Arab sebenarnya. Ya, hidungnya sudah pas, jenggotnya saja belum pas ini. Ya. Namun ketika sini saya pakai gimana? Saya nggak pakai sama sekali. Maka orang-orang kok ini heran, wah ini kok dari Arab kok kayak gini. Ya sesuaikanlah dengan masyarakatnya seperti apa. Saya orang pas ya, nggak usah pakai di sini. Mau pakai seperti ini saya sudah dianggap ya sudah pas di masyarakat. Iya dah, ya ini masyarakatnya masih bisa terima. Ya, pecis putih saja saya nggak pakai, yang putih-putih saya pakai yang Iran coba, pecis nasional. Iya, saya pakai seperti ini. Saya bawa ke timur, saya dimarahin orang timur lagi itu. Ini ustadznya, ini anaknya ada pakai pecis Iran lagi. Ya Allah, ini pecis nasional loh seperti ini. Masih diprotes lagi. Jadi perlu penerapan itu perlu penyesuaian. Nggak bisa kita terapkan langsung seperti ini enggak. Nih, harus menyesuaikan seperti apa. Jadi tolong ada yang bisa pahami saya itu penerapannya seperti ini karena butuh waktu. Masyarakat belum bisa terima, maka ditanyakan azan seperti tadi nggak bisa saya terapkan.
Kemudian kalau kurban untuk orang mati gimana? Ini kalau menurut mazhab Syafi'i. Perhatikan baik-baik, ini perkataan Imam Nawawi. Beliau katakan dalam beberapa kitab, beliau katakan boleh berkurban untuk orang mati kalau punya wasiat saja. Kalau nggak ada wasiat nggak boleh. Nih, misalnya simbahnya ini sebelum mati dia katakan, nanti besok pas hari besar, ya pas bulan besar, tolong nanti kurbankan saya 1 ekor sapi. Minta sapi loh ini. Nih, minta apa? Sapi. Apalagi disebutkan lagi, pokoknya saya harganya ini orang puluh. Ya, kalau enggak itu enggak mau. Ini wasiat. Kira-kira kalau dikasih wasiat jalankan nggak? Ya dijalankan wasiat. Namun kata mazhab Syafi'i tadi seperti Imam Nawawi, kalau nggak masuk wasiat baiknya tidak. Nih, kalau pakai wasiat baru nanti dijalankan. Kalau tidak ada wasiat baiknya tidak usah kurbankan untuk tiang mati. Terus bagaimana? Tadi kita kembali, Nabi tadi kan berkurban. Beliau katakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad dan keluarga Muhammad. Kata para ulama, ini berkurban atas nama dirinya, dia bisa ikutkan keluarganya meskipun ada yang sudah meninggal dunia. Nih, simbahnya wes mati, orang tuanya wes mati, maka orang tua dan simbah bisa masuk dalam pahala kurban. Tidak perlu dia niatkan, itu sudah masuk. Paham ya? Itu sudah masuk. Baik. Kemudian Asmaul Husna tadi yang 99 itu benar hadisnya, kalau dihafal itu akan masuk surga. Namun bukan hanya sekedar dihafal. Karena kalau cuma itu sekedar dihafal, cuma jadi pujian-pujian, cuma jadi lagu-laguan, cuma jadi nyanyian, nggak manfaat. Pada 99 nama ini yang lebih penting itu dipahami, diamalkan. Ya, dipahami, diamalkan, itu baru otomatis akan membuat orang itu masuk surga. Jadi 99 tadi itu hadisnya betul, ya, namun tidak cukup sekedar untuk dihafalkan, namun juga dipahami dan diamalkan. Kemudian yang penyakit indigo tadi, intinya tidak ada yang bisa menerka takdir, itu nggak bisa. Mengenai penyakit indigo, ini penyakit yang perlu pembahasan tersendiri, saya belum bisa jawab secara langsung. Kemudian yang terakhir tentang bangunan di atas kubur, ya, bangunan di atas kubur, intinya dalam mazhab Syafi'i sendiri itu sudah melarang ada bangunan di atas kubur. Maka asalnya kubur yang baik itu tidak pakai bangunan, tidak ada semen, tidak ada keramik, tidak ada kijing. Ya, ini asal kuburan yang baik. Ini sebagaimana dipraktekkan oleh Rasul, dipraktekkan oleh para sahabat, orang-orang soleh sejak dulu itu kuburannya seperti itu. Tujuan paling utama apa? Ini kalau yang mati ini kiai, yang mati ini ulama, amalnya memang seperti itu. Coba kalau kuburnya dibuat sangat-sangat bagus, orang akan agung-agungkan sangat luar biasa. Ya, ini akan diagung-agungkan loh, akan dipuja-puja, akan diibadahi, akan orang itu datang situ untuk berdoa. Nanti ujung-ujungnya itu akan terjerumus dalam syirik. Oke, maka ini butuh penjelasan yang lebih panjang sebenarnya, namun nanti insya Allah akan kita ulas di kesempatan berikutnya. Sebelum kami pulang, mohon kalau masih ada sisa snack nanti bisa dibagi kepada para jamaah yang hadir, biar nggak ada sisa sama sekali seperti kemarin. Ibu-ibu tolong bisa dihabiskan. Kemudian pengumuman terakhir, besok Sabtu sore nih diharapkan untuk bisa menghadiri takbir akbar. Silakan hadir di sini mulai dari jam 2. Namun kami harap semuanya bisa sholat asar di sini. Nanti kita sholat bergantian di masjid-masjid itu luas dan tempat wudhunya juga banyak. Bapak-bapak di atas, ibu-ibu di bawah. Kalau ibu-ibu sudah sampai di lapangan sini, nanti bisa kami siapkan juga rukuh yang ada di rumah bawah sini untuk bisa melaksanakan sholat. Jadi tolong bisa hadir. Transport tetap diganti, namun sesuai kesepakatan, sesuai dengan kebiasaan setiap kajian besar, cuma disediakan setiap kendaraan besar Rp50.000, ya, tidak memandang jarak dan tidak memandang dekat jauh, ya tetap Rp50.000. Jadi tolong bisa dipahami seperti itu, karena besok banyak yang hadir. Tolong dijaga ketertiban, jamaahnya juga tetap dijaga. Kajiannya insya Allah mulai pada asar langsung
sampai jam 5 sore. Setelah itu Ustadz Syafiq Reza Basalama langsung balik ke Jogja. Jadi mohon bisa hadir tepat waktu dan ikut kajian secara tertib. Besok Jumat Legi tetap ada kajian seperti biasa, dan kajian ibu-ibu yang malam Sabtu dipindah karena saya ingin ketemu dengan ustadznya di Jogja pada hari Jumat. Kajian malam Sabtu dipindah Jumat sore jam 5 sampai maghrib. Jam 5 sore sampai maghrib ibu-ibu yang biasa ikut kajian malam Sabtu, kajian tafsir juz amma dan fikih wanita. Oke. Untuk posisi tempat duduk, bapak nanti di bawah seperti ini, ibu-ibu nanti di atas. Kalau sebagian bapak nggak muat, nanti kita sediakan kloset di sebelah utara sini. Ibu-ibu nanti sebagiannya di atas seperti itu, tetap semuanya nanti dikasih tenda, dan sebagian besar ibu-ibu nanti semuanya di bawah. Bapak yang telat datang nanti berada di sini, nanti akan disediakan koran untuk jadi alas, ya, bukan kloset lagi, koran, ya, karena klosetnya nggak cukup. Undangan-undangan takmir silakan ambil di Mas Jarod, dan juga formulir sunatan masal itu bisa kumpul di Mas Jarod juga. Termasuk juga untuk yang ingin mengajukan bantuan untuk air bersih, ya, kemarin dari Coracari sudah mengajukan, mungkin ada dari titik-titik yang sudah habis airnya karena tidak mengalir PDAM, silakan untuk mengajukan. Ya, nikmawan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.